Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran secara daring dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai belajar surah Al-Fil bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, yaitu diharapkan nanti anak-anak dapat membaca surah Al-Fil dengan baik dan benar. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat menghafal surah Al-Fil dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui hukum bacaan tajwid dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena surah Al-Fil ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan berada di urutan surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Arti dari Al-Fil yaitu gajah. Mengapa kok Al-Fil sampai menjadi nama surat di dalam Al-Quran? Karena surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah memerintahkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan-pasukan bergajah tadi dengan menjatuhkan batu kecil dari neraka. Dan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Tugas yang pertama, hafalkan surah Al-Fil sesuai dengan tajwid dan makhraj. Jadi nanti anak-anak dapat merekam suara kalian semua ya. Rekaman suara nanti dapat dikirim melalui WA guru kalian. Untuk pembacaannya nanti Bapak Guru akan memberikan contoh setelah ini. Sebelum anak-anak membaca Al-Quran, ya, harus mengetahui dulu apa arti dari makhorijul huruf. Makhorijul huruf di sini merupakan tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, ada yang di ujung lidah, ada yang di pangkal tenggorokan, ada yang di rongga. Ya, misalnya baca kho, ya harus jelas kho, ngorok, ya kho. Jadi tenggorokan harus bergetar kho. Nah, kalau ha bersih harus ha bersih, ya tidak boleh ha. Nah, beda lagi nanti ya antara ha, kho, ha. Harus berbeda-beda. A ya alif dengan ain juga beda lagi, nggak boleh sama-sama. A I U beda ya. A I U A I O beda. Seperti itu namanya makhorijul huruf. Yang kedua, anak-anak harus tahu apa itu tajwid. Tajwid itu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi nanti ada yang dibaca jelas, dibaca dengung, dibaca panjang. Nah, itu harus kalian ketahui. Mari kita baca basmalah bersama-sama dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi di sini harus panjang pendeknya yang sesuai. Nih, ada bacaan al-fil. Nah, ini namanya bacaan al-qamariyah. Setiap alif lam yang bertemu huruf qamariyah harus baca al-qamariyah. Ciri-cirinya apa? Ketika ada alif lam, lamnya kok dibaca sukun. Nah, itu merupakan al-qamariyah. Lanjut ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi di sini harus mantul ya. Alam yaj'al. Nah, jadi karena dibaca qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu maksudnya huruf qalqalah ya yang mati karena sukun atau matinya asli, bukan karena diwaqafkan, maka disebut qalqalah sugro. Kita lanjut ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim thayran ababil. Ya, jadi harus cucu bibirnya. Wa arsala alaihim jelas. Alaihim thayran jelas lagi ya. Ababil. Jadi ini ada thayran ababila ya. Ron tadi ada fathatain bertemu alif, maka dibaca idhar halqi. Harus dibaca jelas. Namanya idhar itu artinya jelas. Kita lanjut ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di sini ada beberapa huruf yang harus dibaca dengung. Contohnya tadi tarmihim, ya, mim bertemu ba, harus dibaca dengung. Terus yang kedua bihijaratim, ini juga dengung lagi karena ada fathatain bertemu dengan mim, melebur karena bacaan idgham ini ya, idgham hi gunnah. Lanjutnya ada lagi min sijil, dengung lagi. Min sijil. Jadi ada 3 yang dibaca dengung dalam ayat 4. Selanjutnya ayat yang kelima. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Jadi faja'alahum harus baca jelas. Mim sukun bertemu kaf, idhar. Lanjut yang selanjutnya ka'ashfim, harus dibaca dengung karena bacaan idgham ya, melebur masuk ke huruf mim, langsung mingkem. Ka'ashfim ma'kul. Demikian pembacaan ya, contoh bacaan al-fil. Anak dapat mengikutinya untuk tugas yang pertama tadi. Untuk tugas yang kedua, yaitu yang pertama, arti dari al-fil adalah, yang kedua, ayat ketiga surah al-fil yang berharokat sukun adalah huruf. Soal yang ketiga, dalam lafal yaj'al ya, yaj'al terdapat bacaan, tadi kan dibaca mantol, itu bacaan apa? Hukum bacaannya. Yang keempat, seperti daun yang dimakan ulat, merupakan arti dari lafal. Jadi nanti dituliskan Arabnya. Soal yang kelima, raja yang memimpin pasukan bergajah ketika menyerang Ka'bah ya, bernama titik. Tugas ini dapat kalian tulis di buku tugas dengan soalnya nanti bersamaan dengan hafalan tadi dan dikirim ke WA
bapak, atau ibu guru kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.